Ia dijuluki Jenderal Mata Satu, bukan karena gaya tapi karena kehilangan mata di medan perang. Di Israel dia dipuja sebagai pahlawan, tapi di Palestina dia dikenal sebagai perampas tanah dan pencuri harta karun. Siapa sebenarnya Moshe Dayan? Jenderal militer legendaris Israel yang menyimpan koleksi artefak kuno Palestina dari hasil penggalian ilegal. Moshe Dayan lahir pada 20 Mei 1915 di Deganya, sebuah wilayah yang dulunya bagian dari Palestina dan kini menjadi bagian dari Israel. Ia dikenal karena penampilannya yang khas, penutup mata di sisi kiri, akibat luka saat perang melawan pasukan Vichy, Perancis di Suriah pada 1941. Karir militernya melesat cepat, Komandan Pasukan Yerusalem tahun 1948, Kepala Staf Militer Israel tahun 1953 hingga 1958, Menteri Pertahanan tahun 1967, Perang 6 Hari, Menteri Luar Negeri tahun 1977 hingga 1979. Selama masa jabatannya, Israel memenangkan 2 perang besar dan memperluas wilayah pendudukannya. Tapi ada sisi gelap dari kejayaan sang jenderal. Setelah kematiannya pada 16 Oktober 1981, terbongkarlah rahasia besar. Moshe Dayan memiliki koleksi artefak kuno Palestina dalam jumlah besar yang ia dapatkan dari penggalian ilegal selama puluhan tahun. Menurut Ensiklopedia Britannica, Dayan menggali situs-situs arkeologi tanpa izin dan menyimpan barang-barang antik untuk koleksi pribadi. Setelah meninggal, sebagian besar koleksinya dijual oleh istri keduanya ke Museum Israel. Menurut arkeolog Israel, Ras Kletter, Dayan menggunakan fasilitas militer termasuk helikopter untuk melakukan penggalian. Lokasi yang dia jarah antara lain Sinai, dataran tinggi Golan, tepi barat, Gaza. Kletter mengatakan, Dayan bukan arkeolog, dia tidak memiliki lisensi atau pelatihan, tapi ia menggali dan mengambil artefak seolah-olah miliknya sendiri. Bahkan warga Palestina yang menemukan artefak pun tak berani menolak atau menuntut harga adil karena takut pada kekuasaan militer Dayan. Salah satu cerita paling mencolok adalah soal topeng kuno dari era Neolitikum. Topeng itu ditemukan oleh seorang petani di desa Al-Hadab dekat Hebron, Palestina. Moshe Dayan mengaku membelinya dari seorang pedagang dan si buruh yang menggali hanya dibayar dengan izin mengendarai traktor. Sebuah cerita yang lebih terdengar seperti perampasan dengan gaya kolonialisme modern. Di Israel, Dayan dikenang sebagai tokoh besar militer, diplomat, dan tokoh politik yang berjasa membentuk kekuatan Israel modern. Tapi di dunia Arab dan Palestina, Dayan adalah simbol penjajahan, pencurian, dan penghancuran warisan budaya. Banyak buku sejarah dan artikel menulis namanya dengan nada hormat. Tapi banyak pula yang kini mulai mempertanyakan, apakah Dayan seorang pahlawan atau penjajah yang menyamar sebagai negarawan? Pertanyaannya, berapa banyak artefak Palestina yang hilang karena ulah Dayan? Berapa situs arkeologi yang rusak karena digali tanpa metode ilmiah? Dalam memoarnya, Diary of the Sinai Campaign, Dayan banyak menulis soal militer dan politik, tapi ia jarang mengungkap detail soal obsesi pribadinya terhadap benda-benda kuno. Hari ini, koleksi yang dulu jadi milik pribadi Dayan dipajang di museum, tanpa konteks, tanpa pengakuan bahwa itu adalah milik rakyat Palestina. Apa yang dilakukan Dayan bukan sekedar pencurian benda antik. Ini adalah bentuk lain dari perampasan identitas dan sejarah. Artefak-artefak itu adalah saksi bisu peradaban Palestina, dan saat benda-benda itu dicuri oleh militer penjajah,
maka yang hilang bukan cuma benda, tapi warisan sebuah bangsa.